Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fatur Rahman. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan identitas nasional dan globalisasi. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional atau nation identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tersebut. Maka, suatu bangsa berbeda dengan satu bangsa yang lain. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan, kesopanan, dan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Gemeinschaft atau paguyuban masyarakat sosial bersama. Identitas nasional dalam konteks bangsa. Masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur ini secara nyata rangkum dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila adalah identitas nasional kita. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Berikut adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. 1. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat akriptif atau sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. 2. Agama. Antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. 4. Bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. 5. Sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu yang menderita akibat penjajahan menimbulkan perasaan senasib, semenanggung, dan solidaritas warga masyarakat, sehingga melahirkan tekad dan tujuan untuk membentuk negara. Lanjutnya C. Pancasila sebagai kepribadian identitas nasional. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dari keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi, filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasaan, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Selanjutnya kita pindah ke globalisasi. A. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Pengertian
Pengertian globalisasi menurut para ahli adalah 1. Selo Somarjan. Globalisasi ialah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Kedua, menurut Ahmad Suparman. Menurut ia, globalisasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dan setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Ketiga, Thomas L. Friedman. Menurut ia, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi ialah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Keempat, Welcome Waiters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. 5. Dr. Neef R.F. L. Roden. Globalisasi adalah proses yang meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional, transkultural, kegiatan manusia dan non-manusia. Keenam, Immanuel Richer. Globalisasi adalah jaringan kerja global secara kebersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan Indonesia. 7. Anthony Giddens. Globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang menghubungkan daerah yang jauh dalam sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dalam sebaliknya. 8. Martin L. Brown. Globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal atau komunisasi global. 9. Princeton and Lehman. Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Yang terakhir, 10. Lawrence Rothenberg. Globalisasi adalah percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Terus kita lanjut ke dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif dari globalisasi ialah 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. 2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Ketiga, kesejahteraan taraf hidup masyarakat makin maju, tapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, antara lain bergaya ala kebarat-baratan, sikap individualisme yang mendominasi, sifat konsumtif berlebihan, hilangnya rasa cinta terhadap produk lokal dalam negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.